malar-malar sira, malar-malar sirampura, dene dene krawu, dene kawula pura. Ekspedisi Giri Lombok menuju kedaulatan sejarah dan budaya bangsa. Saya Dias Nawaksara dari manuskrip.id. Siang ini kita berada di Pelabuhan Carik di Nusa Tenggara Barat, tepat atau di Pulau Lombok. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang disinggahi oleh para pendakwah Islam dari Pulau Jawa atau dari keluarga Giri Kedaton, yang mana sebagian sejarawan berpendapat yang pertama kali singgah di Pulau Lombok ini adalah Giri pertama atau Prabu Satmoto. Ada juga yang menyatakan bahwa persinggahan ini dilakukan oleh Sunan Giri yang keempat atau Sunan Prapen. Catatan yang membahas tentang persinggahan para pendakwah dari Jawa ke Pulau Lombok ini banyak tercatat di dalam naskah-naskah Lombok. Misalnya ada di dalam Babad Seleparang yang merupakan salah satu naskah yang terkenal di dalam sastra Sasak yang menceritakan tentang hubungan antara Giri dan Lombok. Kemudian juga di dalam Babad Lombok, naskah berikutnya Babad Lombok yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi menceritakan para pendakwah dari Jawa ini, mereka selain berlabuh di Pelabuhan Carik, juga mereka berlabuh di Kayangan, kemudian mendirikan masjid-masjid yang bukti artefaknya sampai hari ini masih bisa kita saksikan, masih bisa kita lihat. Nanti pelabuhan ini akan melalui jalur Gersik atau Surabaya, kemudian nanti ke Tulung Bawang di Bali, kemudian Kayangan, kemudian ke Carik ini di Pulau Lombok, kemudian ke Pelabuhan Badas di Sumbawa, kemudian ke Pelabuhan Bajo di Makassar dan seterusnya. Itu rute-rute perjalanannya. Selain pelabuhan, sebenarnya ada beberapa konsep yang dibangun atau ditanamkan sebagai bentuk primisasi Islam, yaitu pembangunan masjid yang kecenderungannya dibangun berdasarkan konsep Meru atau dibangun di atas gunung gitu. Yang menarik dari hal lainnya dari tanah Lombok ini bukan sekedar tentang sejarah, tapi naskah-naskah di Lombok ini banyak yang mengangkat tentang keilmuan-keilmuan, misalnya keilmuan tentang tasawuf, tentang fikih, tentang kisah-kisah para nabi. Ada satu naskah yang paling terkenal yang banyak diteliti oleh para pemerhati naskah, yaitu Carita Nabi Aparas, yang juga terkadang disebut dengan judul yang lain seperti Nabi Aparas atau Nabi Bercukur atau Hikayat Nabi Bercukur. Karena di dalam sastra Lombok ini nampaknya memang salah satu wilayah kesusastraan yang cukup kuat, karena di dalam peradaban Sasak, peradaban literasi Sasak ini telah melahirkan 3 jenis aksara yang berbeda. Di antaranya ada aksara Sasak, yang mungkin aksara ini lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Bali. Yang kedua ada aksara Jejawan, yang ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa. Kemudian ada juga aksara Arab Melayu, yang mungkin hari ini kedua aksara tersebut juga telah banyak ditampilkan di ruang publik, seperti di nama jalan atau di gedung-gedung tertentu. Nah, setelah beliau meninggal, ini diteruskan oleh Sunan Prapen pada abad ke-16. Abad ke-16.
Ya, nah setelah Sunan Prapen sudah menyebarkan agama Islam beberapa abad, beliau digantiin oleh Titik Mas Penghulu. Titik Mas Penghulu. Kalau Titik Mas Penghulu ini termasuk pemuka agama, beliau pemimpin para kiai, termasuk atas daripada kiai gitu, pemimpin agama. Nah, Titik Mas Penghulu ini yang menggantikan posisinya Sunan Prapen, karena beliau mempercayakan sama penghulu ini, Titik Mas Penghulu ini. Kalau Sunan Prapennya beliau balik ke Jawa. Balik ke Jawa. Maksudnya kan Dan wafat di Jawa. nggih, wafat di Jawa. Terus Nah, kalau yang aktif sekarang itu generasi ke-19 dari beliau. Masih hidup kalau itu. Nggih. generasi ke-19 Nggih. Generasi dari Titik Mas dari Penghulu. Titik Mas Penghulu. Nggih. Kemudian keterangan seperti ini itu apakah ada catatannya apa? Hanya cerita tutur. Kayaknya masih nggak begitu jelas, cuma cerita ke cerita gitu. Cerita ke cerita. Iya, cerita ke cerita. Jadi Jadi orang tua dulu dapat cerita dari orang orang tua masuk keturunan gitu, dapat ceritanya gitu. Akhirnya diberitahulah anak cucunya sampai itulah. artinya sampai begini kan, sebelum Sunan Prapen datang ke sini, masyarakat sini sudah beragama Islam. Dengan adanya Ghaus Abdul Razak. Kayaknya ya. Dulu pertama agamanya Hindu. Jadi tapi kan sudah ada Sudah, Ghaus tapi Abdul Razak. enggak begitu sempurna Ya, keimanan kurang, mereka ya. ya. Tidak seramai semarak pada setelah adanya Sunan Sunan Prapen. Nggih. Sehingga yang sukses membantu perkembangan Islam di sini Sunan Prapen. adalah Sunan Prapen itu sendiri. Ya, bukan Ghaus Abdul Razak. Jadi bukan orang yang pertama kali melakukan dakwah Islamiyah di Lombok. Iya. Bayan di sini aslinya itu bayan belinya cuma satu. Cuma kayak cabang-cabangnya yang lain-lainnya seperti Barongbira, Loloan, itu seperti Anyar, itu termasuk cabangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Kertamono, pejabat Lurus Adaknya pemangku adat Bayan. Alamat yang Dusun Bayan Timur, Desa Bayan, Kecamatan Bayan. Jadi kami di sini dari tim Manuskrippedia bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Bapak, ingin mengeksplorasi cerita lisan yang berkembang. Mungkin ada nggak kira-kira cerita lisan yang diturunkan secara turun-temurun di Desa Bayan ini? Ya, kaitannya dengan cerita, dengan adat yang ada di Bayan ini, perlu saya juga latar belakangnya dari sejarahnya dulu, Pak. Sejarahnya dulu Sunan Giri mengutus Sunan Prapen ke Lombok melalui Laban Carik. Dari Laban Carik beliau naik ke Masjid Kuno. Masjid Kuno itu kan belum ada apa-apanya. Dia yang membangun, karena tidak tahu udah pernah mendalah. Setelah dari Masjid Kuno, beliau ini langsung ke hutan Mendala, alias Pawang Mendala. Konon ceritanya di Pawang Mendala itu beliau nanjapkan tongkat, sehingga keluarlah air namanya Kali Jawa. Sampai detik ini, saat ini kali ini masih besar. Itulah sejarah tentang situasi dan kondisi ini pada saat zaman Hindia Belanda yang dulu. Ritual tahunan kami di sini Ruah Ulan. Oh, Ruah Ulan. Udah kali puasa itu. Bulan Ruah ya, sebelum puasa. Sebelum puasa kita
bulan ini kita doa mungkin ada hal-hal yang masih kotor segala kan supaya bersih nanti belum puasa. Itu kita dengan adat. Terus setelah bulan terus tadi sahabat Jumat segala bubur suro putih merah. Ada juga. Ini kan puasa sudah selesai Ya. makanya terus bubur suro bubur putih ada petak. Ya. Tetap kita melaksanakan maknanya. Kalau bubur putih itu kan nasi suci kami itu masih tetap di dalam, makanya kami laksanakan lah sebaik-baiknya bubur suro di tempat ini sudah ada. Setelah itu bubur merah ini bagaimana lah masyarakat kita dulu begitu gagah beraninya melawan menantang penjajahan lah, begitu kita hormati dengan tata cara ini kita bubur merah. Jambe gunung itu adalah menyatukan hubungan lebih erat, entah itu secara batin atau bahkan secara zahiriah, hubungan kita yang tinggal di antara gunung dengan gunung tersebut, apakah dia baik-baik saja atau kita yang tidak baik-baik saja. Begitu. Artinya hubungan itu tidak boleh dipisah. Melalui upacara-upacara ritual itulah caranya dari sejak zaman leluhur dan sebagainya, cara menghubungkan, menyambungkan silaturahmi kita dengan alam yang dengan cara ritual. Karena alam kan tidak bisa diajak bicara seperti kita berbicara. Jadi bahasanya adalah bahasa tembang, bahasa ritual, bahasa doa, atau bahasa mantra. Itu kan sama saja. Tetapi bait-baitnya itu kalau dimaknai sebenarnya dia sama, itu untuk kebaikan orang banyak. Kita memohon untuk kemakmuran, kesuburan antara kita dengan alam itu saling menjaga dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti bencana alam dan sebagainya. Dan Jambe Gunung itu kan kita membersihkan gunung secara batin, baik batinnya maupun secara zahiriah. Karena banyaknya kotoran-kotoran yang dilakukan oleh para pendaki, karena tidak semua orang kan yang mengerti. Banyak orang yang mendaki hanya melihat keindahan alam, tapi dia tidak tahu seperti apa batin alam tersebut. Makanya apakah alam itu senang dengan keberadaan di sana, dia tidak tahu. Yang penting dia senang melihat pemandangan indah, meninggalkan sampah begitu saja dan pergi. Nah itu kan sebenarnya sangat menyisakan luka bagi alam semesta yang sendiri. Dan kalau tidak manusia yang menjaga dan membersihkannya, jangan tidak bisa membersihkan diri, karena memang itu tugas manusia. Dari itulah para leluhur yang ada di Gunung Rinjani itu berpesan, gunung itu harus disucikan, harus dibersihkan. Makanya upacara tersebut dinamakan Jambe Gunung. Jambe itu bahasa Indonesia? Jambe itu bahasa sini sebenarnya. Jambe itu artinya melihat keadaan, menanyakan kabar. Jambe. Mengunjungi, Ya. menyambang. Ya. Nah itu kewajiban seperti tahun satu kali. Nah ini bukan hanya di Gunung Rinjani, tapi seluruh gunung-gunung yang ada di sekitar Gunung Rinjani. Jadi kurang lebih fungsi dari naskah lontar tadi itu adalah membahasakan Tentang dari ritual tersebut. lan siang ratri lan siang binandi satru musuh pananding blis
Blis lan setan mencat pupuniki Ibu Dini Reki. Kayaknya halaman 5, halaman satunya mana ya? Bisa jadi